Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan baik Tuhan dan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan sharing pagi hari ini saya beri judul Dia Harus Kembali. Nah, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita selalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beberapa waktu saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu bersabda kepada murid-muridnya, sudah memberikan peringatan bahwa Tuhan Yesus itu nanti akan pergi. Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Yohanes 16 ayat 7a. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus itu harus naik ke surga, harus kembali lagi ke surga. Ya, pagi hari ini secara cepat kita bahas cuma 3. Yang pertama apa? Misi penebusannya telah selesai. Ya, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Karena apa? Pekerjaannya sudah selesai, misinya sudah selesai. Misi Tuhan Yesus apa? Dari awal manusia diciptakan, kemudian dari kejadian 3 manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah merencanakan harus ada penebusan. Ya, harus ada penebusan. Karena apa? Kita di manusia pertama itu di-create Tuhan segambar dan serupa. Tuhan gak mau manusia itu jatuh dalam dosa selama-lamanya, di dalam kekekalan. Maka itu dari awal Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sendiri yang harus ada penebusan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kumitnya. Artinya apa? Ada seorang keturunan dari perempuan itu yang nanti akan menggenap dalam penebusan ini. Ya, sejak saat itu makanya setiap kali manusia harus terus memberikan korban bakaran, korban penghapus dosa, sampai semua yang dilakukan itu hanyalah gambaran. Sampai tiba saatnya Tuhan Yesus disalibkan. Ada yang bertanya, kok kayaknya tidak adil ya? Yang melakukan dosa kan cuma satu, Adam. Tapi kenapa seluruh manusia berdosa? Jawabannya ada di Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Adam terakhir, Kristus, semua orang menjadi orang benar. Artinya apa? Di sini justru keadilan Tuhan. Kalau Tuhan yang pertama tadi manusia itu gara-gara satu orang manusia berdosa, semuanya berdosa, ya, termasuk saya, termasuk Bapak. Tapi dan oleh karena satu orang, yaitu Adam yang terakhir, Tuhan Yesus itu sendiri, semua orang menjadi orang benar. Tuhan adil. Dan Ibrani 9 ayat 28a. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Artinya apa? Ya sudah sekali dikatakan tadi bahwa hanya sekali Tuhan turun hanya untuk misinya. Yaitu apa? Penyelamatan. Yang lain-lain, mujizat dan lain-lain semua itu adalah yang menyertainya. Tapi misi pertamanya adalah penebusan. Ya, untuk menghapus dosa manusia. Itu tadi. Jadi pertama, kenapa alasannya Tuhan Yesus itu harus kembali? Dia harus kembali ke surga. Yang pertama, isi penebusannya selesai. Dan yang kedua, supaya kita ini nggak gagal fokus, ya, supaya nggak gagal fokus. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini murid Tuhan Yesus itu sedang menyertai Tuhan Yesus saat mereka berbondong-bondong diajak Tuhan mau menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Detik-detik terakhir ya, sebelum Tuhan Yesus naik, itu murid-muridnya masih sempat menanyakan. Percakapan ini seolah-olah murid-muridnya ini pengen mempengaruhi Tuhan Yesus. Tuhan,
bener nggak sih Tuhan ini nggak mau jadi benar-benar jadi pemimpin? Karena mindset semua murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Mindset orang Yahudi bahwa yang namanya raja itu adalah memerintah Raja Daud. Raja-raja sebelumnya yang benar-benar gagah. Mereka punya kekuasaan. Nah, di sini murid-muridnya itu mempunyai mindset, Tuhan, masa Tuhan nggak mau sih memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, yang kedua, supaya tidak gagal fokus. Murid-muridnya ini sudah ikut Tuhan Yesus, sudah diajari bahwa Tuhan Yesus itu mempersiapkan bahkan kembali karena apa? Tuhan Yesus itu memerintah sebagai raja kerajaan kekal. Tapi mindsetnya murid-murid Tuhan Yesus itu hanya raja yang di dunia ini. Bapak Ibu pernah berpikir bahwa murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang terdekat Tuhan Yesus. Otomatis kalau dia menginginkan Tuhan Yesus itu mau menjadi raja yang ada di muka bumi ini, murid-muridnya adalah orang terdekat. Mungkin di pikiran mereka akan yang terdekat nanti akan jadi mungkin ada perdana menterinya, mungkin ada yang jadi menteri pertahanan, dan itu mereka mencana seakan-akan, wah kalau saya nanti Tuhan Yesus mau dibujuk jadi raja di bumi ini, maka saya akan mendapatkan ya. Sekali lagi, bukan cita-citanya waktu kalau orang pengen jadi ini, pengen jadi seseorang, pengen jadi sesuatu yang tinggi, mendapatkan jabatan, bukan cita-citanya. Ya, pagi hari ini kita belajar bukan karena cita-citanya, bukan karena keinginannya, tapi apa? Orientasinya. Ya, orientasinya dia ingin mengambil keuntungan sendiri, hanya memikirkan yang sementara ini. Ya, Tuhan Yesus itu selalu mengingatkan, ayo yang bernilai kekekalan. Tapi murid-muridnya selalu apa? Hanya duniawi. Ya, jadi yang supaya nggak gagal fokusnya ini apa? Ayo kembali, Tuhan Yesus itu raja di dalam kerajaan kekal. Jadi bukan hanya yang sementara. Nah, setiap orang itu mempunyai cita-cita. Ya apa, keinginan. Ya, bahkan saya selalu menanamkan ke anak-anak yang mengajarkan semua harus belajar sepintar-pintarnya, cari ilmu setinggi-tingginya. Ya, apalagi buat anak-anak Tuhan yang benar-benar pelayan-pelayan Tuhan semuanya. Ya, bukan karena pendidikan rendah atau pendidikan tinggi, tapi saya selalu mengajarkan anak-anak setinggi-tingginya harus sekolah, ya, dan harus mendapatkan hal sesuatu yang maksimal. Karena apa? Gereja itu pada awalnya adalah gudang ilmu. Setiap orang yang mengucapkan percaya Tuhan Yesus, lalu mengucapkan pengakuan iman, percaya menjadi Tuhan Yesus, menerima keselamatan. Dan itu setiap orang mengucapkan pengakuan iman. Dan mereka setelah mengucapkan pengakuan iman, bapak-bapak gereja dulu, mereka itu suka mengajar. Nah, pengakuan iman ini yang disebut dengan profesus, ya. Dari kata-kata profesus itu, makanya sampai sekarang orang kalau suka yang mereka punya pengetahuan, mereka menjadi guru besar, namanya profesor. Ya, dari kata-kata profesus, ya, keluarnya dari mana? Dari gereja. Makanya setiap anak-anak Tuhan, saya selalu bilang, sekolah setinggi-tingginya, belajar segiat-giatnya, bahkan ayo semuanya harus menjadi orang yang berkata. Tapi ingat, orientasi kita harus yang bernilai kekekalan. Ya, semuanya memang harus kita capai, tapi itu semua sementara. Jangan gagal fokus. Memang yang kita sedang raih, sedang kita kejar adalah sesuatu kalau di dunia ini sementara sifatnya. Tetapi saat kita melakukan, ini harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi sekali lagi, orientasinya, yaitu orientasinya bahwa kita harus terus memegang nilai kekekalan. Ya, keselamatan itu sudah kita terima. Keselamatan itu diberikan secara gratis. Tapi bagian kita adalah mengerjakan keselamatan. Kalau keselamatan itu nggak kita kerjakan, apa jadinya? Ya, banyak ayat-ayatnya. Tapi saya tidak bisa sebutkan karena waktunya sempit. Ya, kita harus kerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12 katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa setiap kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu.
Kalau kita nggak mengerjakan keselamatan, adakah dampaknya? Ada, yaitu kita akan kehilangan keselamatan itu. Ya, memang betul keselamatan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah yang memberikan tidak berkewajiban, yang menerima tidak berhak. Tetapi kewajiban kita adalah melakukan, yaitu mengerjakan keselamatan. Ya, kalau dalam Alkitab itu Bapak Ibu, kalau banyak pengajaran mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku buat kita, ya, buat kita semua. Karena apa? Tuhan Yesus itu ajarkan, bahkan di banyak sekali ayatnya dikatakan di situ. Kalau memang kita sudah diselamatkan, tapi kalau kita nggak lakukan keselamatan itu akan hilang. Mengerjakan keselamatan itu, bagaimana sih kata-kata mengerjakan keselamatan? Banyak yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan. Salah satu contohnya adalah seperti yang kita lakukan saat ini. Kemarin, renungan pagi kemarin oleh Pak Yakub disinggung bagaimana melekat dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Kita ini mendekatkan diri kepada Kristus terus. Ya, mendekatkan diri itu salah satu bagaimana cara mengerjakan keselamatan. Ya, Bapak Ibu, kalau yang pertama, mengapa Tuhan Yesus itu harus kembali ke surga? Yang pertama, karena misinya telah selesai. Yang kedua, supaya kita tidak gagal. Murid-murid Tuhan Yesus bahkan yang dulu sampai hari ini gak gagal fokus. Karena apa? Tuhan Yesus itu sudah di surga, maka kita semua harus terus mata kita menuju kita yang lakukan hari-hari ini harus bernilai kekekalan. Yang ketiga, supaya tiap murid-murid Tuhan itu dewasa rohani. Ya, alasan ketiga, supaya dewasa rohani. Saat Tuhan Yesus belum disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus itu dengan setia. Kalau kita membaca Alkitab, kita kemudian didramakan dalam film-film seperti itu, ya, murid Tuhan Yesus itu selalu menyertai Tuhan Yesus kemana-mana. Mereka itu senang, seakan-akan wah rombongan gitu ya. Karena apa? Saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, mereka itu seperti anak-anak. Ya, anak-anak itu suka loh nonton superhero. Ya, kalau kita mengingat masa-masa kecil kita dulu, ya, tontonan yang paling sukai sampai hari ini apa? Superhero. Semua yang sifatnya itu pasti anak-anak suka. Nah, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana tidak suka? Ya, mereka nyaman. Orang sakit langsung disembuhkan. Orang lapar dibuat kenyang, ya kan? Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mati, Tuhan bangkitkan. Wah, mereka itu sukacitanya apa? Aku ini mengikutin seseorang yang luar biasa, tapi bukan mendewasakan mereka. Jadi hanya Tuhan Yesus itu yang akan jadi tameng, nggak ngefek buat mereka. Ya, bagaimana setelah Tuhan Yesus ditangkap, semua kocar-kacir, bahkan sampai Tuhan Yesus disalibkan. Siapa yang mengiringi? Justru para perempuan-perempuan dan Yohanes. Ya, perempuan-perempuan di sini, perempuan-perempuan, ya, para ibu-ibu, ini adalah poin penting. Perempuan itu setia, ya, amin ya ibu-ibu semua ya. Perempuan buktinya sampai di kaki Tuhan Yesus, di kayu salib, perempuan loh yang paling ngikutin Tuhan Yesus, ya. Jadi perempuan-perempuan di sini wajib setia, ya. Bapak-bapaknya juga wajib setia, ya. Ya, jadi bagaimana? Belum lagi, saat Petrus, ya kan, kekanak-kanakan Petrus apa? Begitu superhero-nya ini pergi menjauh dari dia ketakutan. Ingat begitu Tuhan Yesus diadili, Petrus ini melarikan diri jauh, tapi dia nggak mau tahu, nggak mau kehilangan momen Tuhan Yesus mau diapain. Akhirnya dia menjauh. Tapi lihat bagaimana setiap kali dia ditanya oleh, bahkan dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, dia selalu menyangka bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan dia itu terakhir ayat-ayat yang ketiga dikatakan apa? Dia mengutuk dan bersumpah. Artinya apa? Dia nggak berani menghadapi tantangan. Murid Tuhan Yesus akan waktu dia masih bersama dengan Tuhan Yesus, wah dia jadi jagoan. Tapi begitu dia seorang diri, dia itu masih kanak-kanak. Ternyata nggak berani menghadapi tantangan, gitu ya. Setiap kanak-kanak nggak berani menghadapi tantangan, tapi setiap orang yang dewasa itu pasti berani.
Saya teringat untuk beberapa tahun yang lalu waktu masa pandemi, saya ajarin anak-anak, Kesia, Dev itu masih di SMA. Wah, ini nggak bisa. Kalau kemana-mana saya yang nganter. Akhirnya saya paksa harus bisa nyetir mobil. Begitu mereka kemana-mana, mereka itu pertama untuk starter ya, belajarnya pakai mobil manual, mereka ketakutan nggak berani. Tapi akhirnya apa? Pelan-pelan mereka berani. Terus kemudian saya mulai dari jalanan yang lurus, jalanan yang rata di lapangan, masih kurang tantangan. Akhirnya begitu udah nggak mati-mati mesinnya, saya bawa ke jalan. Begitu ke jalanan rata, mereka sudah mulai bisa saya bawa ke tanjakan-tanjakan. Karena apa? Anak-anak harus bisa. Mereka nggak boleh mengandalkan mau kemana-mana, mesti bergantung sama orang tua, bergantung sama driver Grab atau yang lain. Mereka harus bisa mandiri, mereka harus dewasa. Demikian juga kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, karena yang ketiga, supaya menjadi dewasa, imannya menjadi dewasa. Bahkan Petrus sudah melihat Tuhan Yesus bangkit. Setelah Maria Magdalena yang melihat Tuhan Yesus bangkit, itu adalah Petrus. Tetapi lihat, saat Tuhan Yesus belum naik ke surga, dia masih lemes, dia masih gampang menyerah. Ya udahlah, balik lagi yuk ke kehidupan yang lama. Bahkan dia bisa mempengaruhi teman-temannya pun ikut. Itu karena apa? Karena mereka belum dewasa, gak mau terima tantangan. Tetapi lihat, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana murid-muridnya Tuhan Yesus janjikan, Roh Kudus itu dicurahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Thomas yang tidak percaya, bahkan dia menginjil sampai India. Dan akhir hidupnya, tubuhnya itu ditusuk tombak, dimasukkan ke tungku, dia menjadi martir. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, Petrus yang tadinya dia seakan-akan orang yang berani, tetapi tidak berani menghadapi tantangan, ya kan? Seakan-akan berani, tapi dia belum dewasa. Tetapi saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia menginjil, bahkan dia sampai ke Roma. Terakhir hidupnya, bahwa Petrus itu, dia sampai dibujuk karena dia Kaisar Nero ingin membunuh dia. Makanya dia dibujuk oleh jemaat-jemaat. Ya pergi aja dari Roma supaya apa? Bapak selamat. Dia mengikuti, tapi di tengah jalan, ya di dalam satu tikungan, Petrus ini kaget karena apa? Bapak Ibu kalau pernah mendengar yang terkenal ya kata-kata "Quo vadis Domine", udah kemana Tuhan? Mana Petrus itu bertemu Tuhan Yesus, kaget, dia itu terbengong-bengong dan dia bertanya, "Quo vadis Domine", karena apa? Hendak kemana Tuhan? Karena Tuhan Yesus udah naik ke surga, tiba-tiba nemuin dia. Tuhan menjawab, "Aku hendak pergi untuk disalibkan yang kedua kali." Dari situ Petrus kembali ke Roma dan kemudian dia tidak gentar lagi, dia tidak takut lagi. Dan dia akhirnya saat dia disalibkan, dia berkata, "Aku tidak layak disalibkan seperti itu." Dia minta disalib secara terbalik. Keberanian dia menghadapi setiap tantangan-tantangan, gak cuma Petrus, Thomas, bahkan seluruh rasul-rasul semuanya mati-mati. Ya, sampai abad-abad berikutnya orang-orang Kristen zaman Kaisar Nero tetap setia sekalipun mereka menghadapi tantangan sebesar apa. Setiap kita hari-hari ini, apapun tantangan kita, ingat kenaikan Tuhan Yesus tadi. Kita ingat ada lebih baik berguna, yaitu apa? Misi Tuhan Yesus sudah selesai. Jangan gagal fokus. Karena apa? Tuhan Yesus itu ingin mendewasakan rohani kita. Dan itu adalah maksud perkataan Tuhan Yesus. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Makanya dia harus kembali ke surga. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.